Pernah nggak sih ditipu sama orang? Pernah nggak sih di PHP-in sama orang? Pernah nggak sih dibikin janji manis sama orang, abis itu orangnya hilang? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ternyata sakit ya kalau kita ditipu, dijanjiin manis, ternyata semuanya zong. Dan apalagi kalau kita merasa, oh ini pasti akan membuat saya lega nantinya, ternyata hasilnya tidak sama sekali membuat kita lega. Inilah yang terjadi di dalam sabda pada hari ini. Kita mengatakan pada hari ini Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa Ia bukan salah satu figur yang senantiasa menipu, memberikan PHP, janji-janji palsu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita lihat di dalam bacaan pertama, di situ sangat jelas bahwa Allah menggenapi janjinya dengan cara mengutus Yesus Kristus dan pada akhirnya membangkitkan Yesus Kristus itu dari kematian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah yang dinamakan kesetiaan Allah. Inilah yang dinamakan bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji di dalam kehidupan kita umat manusia. Di dalam iman kita saja Dia telah membuktikan, terutama di dalam sabda-sabda pada hari ini. Allah mau menyelamatkan manusia. Allah benar-benar akan memberikan keselamatan, kenyamanan kepada manusia, akan menghapuskan dosa-dosa manusia. Kalau Allah itu sekedar mati di kayu salib, iya, Dia menyelamatkan. Tetapi kalau Dia tidak dibangkitkan, berarti Dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan pada hari ini Paulus mengatakan kepada kita, di dalam Kisah Para Rasul ini juga kita dapat melihat bahwa Allah itu benar-benar bangkit. Dan inilah Allah yang bangkit, inilah yang benar-benar diimani oleh orang-orang kudus ataupun para martir yang senantiasa mengimani iman dari Yesus Kristus. Karena kekudusan, karena kemartiran inilah yang membuat mereka berani bersaksi atas iman dari Yesus Kristus itu sendiri. Kalau kita lihat, disinilah kita dapat menyadari, oh ternyata doa-doa aku percaya itu nyata di dalam sabda-sabda Tuhan pada hari ini. Kalau kita lihat di akhir aku percaya itu sangat jelas tertulis, aku percaya akan Allah, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yang terkadang itu hanya sepintas saja kita ucapkan, tetapi sedikit sekali kita mengerti kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ternyata kita bersama orang kudus. Kenapa kita percaya? Kenapa selalu ada hubungan dengan orang kudus di dalam kehidupan kita? Karena yang pertama, orang kudus ataupun para martir itu tadi yang saya katakan itu, yaitu mereka yang percaya akan kebangkitan Allah, mereka yang berjuang, mereka yang benar-benar mengimani Allah di dalam dirinya, bahwa Allah itu telah menyelamatkan dan benar-benar bangkit dari antara orang mati. Inilah orang kudus, salah satu fondasi utama para kudus dan para martir, bahwa mereka juga diselamatkan oleh Allah karena kebangkitan itu. Dan mengapa sampai hari ini
kita masih percaya akan orang-orang kudus dan para martir ini? Karena di dalam gereja Katolik mengajarkan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Apa itu kebangkitan badan? Kebangkitan badan yaitu tubuh kita yang setelah melewati kematian itu akan hancur dan pada suatu saat nanti akan disatukan kembali dengan jiwa kita. Dan itulah yang dinamakan kebangkitan badan. Inilah yang mendasari para kudus itu. Dan kita pun akan berbahagia dalam kemuliaan Allah dengan kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah kebahagiaan sejati dalam iman, bahwa suatu saat nanti kita pun akan mengalami kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita datang pada hari ini ke gereja ataupun dimanapun kita berada merayakan devosi kepada sakramen Maha Kudus, sebenarnya disitulah kita menyadarkan diri kita bahwa sakramen Maha Kudus yang kita sembah itu, sakramen Maha Kudus yang kita masukkan di dalam tubuh kita itu bukan sekedar menjadi tugas kita untuk menjadi pewarta, tetapi saat itulah ketika kita menyantap sakramen Maha Kudus itu, sebenarnya kita juga diajarkan bahwa kita harus memiliki iman akan kebangkitan badan itu. Dan kebangkitan badan itulah hanya dengan sakramen tubuh dan darah Kristus. Karena hanya melalui Kristus itulah kita bisa dipersatukan di dalam kebangkitan badan dan kehidupan kekal itu, sebagaimana yang diungkapkan di dalam sabda Tuhan pada hari ini. Dan sabda Tuhan pada hari ini sangat mengena kepada kita. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kristus sendiri mengatakan itu. Karena dalam Injil kalau kita lihat bahwa Kristus ini akan berpisah dengan murid-muridnya. Dan dalam nada perpisahan dia mengatakan, aku akan mempersiapkan tempat bagimu. Kalau nggak ada tempat di surga sana, saya akan beritahu kepada kamu. Itulah yang diwartakan di dalam Injil pada hari ini. Jadi mau dikatakan, ketika kita hadir berhadapan langsung dengan sakramen Maha Kudus, di situ hendaknya kita sebagai orang-orang beriman diajak bahwa hanya dengan Kristus itulah kita akan mengalami kebahagiaan kekal di surga. Hanya dengan Kristus itulah kita benar-benar mendapatkan tempat yang kudus dan layak nantinya. Memang pewartaan kalau kita lihat dari sabda pada hari ini cukup berat karena berbicara tentang suatu saat nanti kebahagiaan kekal itu. Tetapi tidak usah terlalu berpikir pusing ataupun berpikir, oh tuh bagaimana nanti seperti ini seperti itu. Tetapi mulailah untuk benar-benar menyadarkan diri kita untuk senantiasa menghadirkan Kristus itu. Karena sebagaimana yang kita pahami, orang-orang yang senantiasa menghadirkan Kristus adalah orang-orang yang mau diselamatkan oleh Kristus. Orang-orang yang senantiasa menghadirkan Kristus bukanlah orang-orang yang senantiasa sombong di dalam imannya. Karena orang itu senantiasa menghadirkan Kristus, terutama di dalam segala tingkah lakunya, di dalam perjumpaannya dengan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sabda-sabda pada hari ini sebenarnya titik utamanya tidak lain adalah jadilah Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Karena dengan menjadi Kristus itulah kita akan membawa banyak orang untuk diselamatkan dan berbahagia bersama Allah di surga nantinya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apakah kita sadar akan hal itu, akan panggilan itu, menjadi wajah Kristus dimanapun kita berada ketika kita sudah menyantap sakramen Maha Kudus itu. Semoga melalui pewartaan pada hari ini kita semakin sadar dan benar-benar mau untuk menjadi wajah Kristus dimanapun kita berada. Model Kristus yang senantiasa kita tanamkan sehingga pada akhirnya kita pun dapat menjadi orang sucinya, orang kudusnya, dan kita pun mampu juga menjadi para martir yang selanjutnya di dalam iman kita. Dan semoga melalui kemartiran kita,
melalui kekudusan kita, kita pun dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, ataupun bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati.